Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutila, calon guru penggerak Angkatan 3 kelas 86A2. Saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual tentang coaching dalam komunitas sekolah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ibu sudah presensi? Oh sudah, tadi saya sudah berangkat pagi-pagi tadi untuk presensi. Ibu pikir PTN ya? Oh, Pagi-pagi sudah sampai di sekolah. Iya, saya pikir PTN kebetulan dan masih ada jam, nanti jam terakhir Bu saya jam 3. Oh gitu ya Bu ya? Bu, Ibu ada waktu nggak Bu? Kenapa? Saya tuh ada unek-unek sebenarnya sih Bu, mau curhat sama Ibu. Sekarang? Ya, Ibu ada waktu kapan Ibu aja? Saya ada jam di sesi 1 ini. Gimana kalau nanti siang? Setelah selesai jam makan kita bisa ngobrol banyak nanti Bu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nanti saja setelah selesai tatap muka saya menemui Bu Sutila untuk sedikit cepat ya Bu, soalnya ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oke, siap Bu. Iya. Maaf ya, saya pulang dulu dulu. Iya, nggak apa-apa, terima kasih ya Bu. Mari Bu. Ya. Pagi Bu Hani. Pagi Bu Hani. Halo, assalamualaikum, Bu Sutila. Ya Bu. Oh iya, Bu, ini saya sudah menunggu di taman dekat lab 2 ya Bu. Saya tunggu di sini untuk melanjutkan acara kita yang sempat tertunda tadi Bu. Oke Bu, saya segera. Bu Indu, Bu, monggo. Ya, silakan duduk. Iya. Udah lama. Ya, beberapa menit lalu sih Bu. Iya. Iya. Maaf ya, baru selesai tadi. Oh, enggak apa-apa. Sudah dapat jadwal IHT Bu? Sudah ini randomnya ya? Oh iya, iya. Iya. Tadi sudah dibagi sama ini teman panitia. Oh iya, iya. Iya, besok kan Bu ya? Iya Bu, iya. Iya, iya, siap-siap. Gimana Bu, gimana? Ada apa Bu? Mengapa Ibu ingin bicara dengan saya? Ya gitulah Bu, ini saya tuh sebenarnya mau curhat dengan Ibu. Nah, jadi gini Bu, tadi pagi itu saya itu mengecek jawaban tugas-tugas siswa yang sudah saya berikan di Google Classroom. Tapi saya sedikit kecewa Bu. Soalnya kenapa? Karena masih ada saja siswa yang belum mengumpulkan tugas sampai saat ini Bu. Padahal itu juga tugas sudah lama Bu. Oh, begitu ya. Iya Bu. Berapa siswa yang belum mengunggah tugas di Google Classroom Bu? Banyak sih Bu anak-anak itu, padahal saya sudah mengingatkan mereka berkali-kali loh Bu. Sudah beberapa minggu yang lalu juga. Ya tapi masih aja mereka itu belum mengunggah jawabannya sampai sekarang Bu. Kapan batas waktunya Bu? Batas waktunya itu 1 minggu yang lalu loh Bu. Wah, sudah lewat 1 minggu ya Bu ya. Ibu sudah menanyakan kepada mereka mengapa mereka belum mengunggah jawaban di Google Classroom? Sudah Bu. Kemudian jawaban mereka apa Bu? Ya mereka sih bilangnya belum selesai lah. Kemudian ada yang jawabnya terlalu banyak tugas, kemudian minta tambahan waktu lagi. Terus ada juga yang kendalanya sinyal dan macam-macam lah Bu. Pokoknya anak-anak itu alasannya. Kejadian seperti ini, maksud saya siswa yang belum mengumpulkan tugas sampai batas waktu yang sudah ditentukan, bahkan sampai lewat, apakah baru kali ini? Apa dulu-dulu sudah pernah seperti ini Bu?
Ya, sebelumnya itu juga begini Bu. Jadi parahnya lagi itu ada siswa itu yang tugasnya itu belum dikumpulkan. Ada 2 atau 3 tugas loh Bu, malah yang belum dikumpulkan itu. Numpuk ya Bu ya. Iya, Ibu sudah konfirmasi kepada siswa-siswa tersebut mengenai masalah itu? sudah Bu. Waktu itu ada siswa atau Bu jalan di depan lab sini, terus saya panggil dia itu dan saya beritahu dia itu belum menyelesaikan tugas ini seperti itu. Kemudian di kelasnya juga saya sudah mengatakan kepada anak-anak juga yang belum mengerjakan tugas siapa dan harus segera diselesaikan. Gitu loh Bu sebenarnya. Ibu sudah mengingatkan secara langsung juga ya? Iya, saya sudah mengingatkan secara langsung juga. Bagaimana mengingatkannya Bu? Ya, langsung itu Bu, saya tegur anak itu. Saya langsung tegur supaya kamu segera selesaikan tugas dari saya. Saya beri waktu untuk mengumpulkan, gitu Bu. Saya jengkel Bu sebenarnya, harus mengingatkan terus menerus. Padahal itu kan sudah menjadi tugas mereka. Saya tuh jadinya kebawa emosi, jadinya sampai marah-marah ke Bu, ke anak-anak itu. Kemudian setelah Ibu perlakukan seperti itu, bagaimana reaksi mereka Bu? Ya sama aja Bu, mau saya marah-marah itu anak-anak masih saja tidak mengumpulkan tugas. Kadang itu sampai capek sendiri Bu menghadapi mereka itu. Coba Ibu tenang dulu sejenak. Ibu renungkan sebentar. Menurut Ibu, apa yang menjadi permasalahan sehingga mereka bisa terlambat mengumpulkan tugas berulang-ulang seperti itu? Ya kalau menurut saya sih Bu, ya sebenarnya tuh tidak ada masalah dalam mereka itu menjawab tugas, apalagi mengunggah di Google Classroom. Itu kan hal yang sangat mudah ya Bu. Dulu kan kita juga pernah ada kendala di akun Belajar ID itu, tapi kan hanya 1 anak saja ya, dan kita pun juga sudah memberikan solusi dan anak itu bisa mengunggah lagi gitu loh Bu, tugas-tugasnya mereka. Nah kalau yang ini ya Bu, saya tuh kurang tahu kenapa kok anak-anak itu tidak mengumpulkan tugas. Ada saja alasannya, ada yang tidak ada sinyal, tidak ada kuota, kemudian tidak bisa mengunggah, terus katanya juga banyak tugas, waktunya mepet. Pokoknya banyak banget Bu alasannya. Oh, coba Ibu ingat-ingat lagi. Apa tugas Ibu yang terlalu sulit untuk mereka? Saya rasa sih tidak juga Bu. Orang kalau mereka itu membuka materi, kemudian mengingat kembali materi-materi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya itu semuanya ada Bu, sudah runtut, sudah saya berikan penjelasan. Jangan-jangan durasinya terlalu pendek Bu. Oh, tidak juga Bu, orang saya itu kalau memberi tugas itu tuh sekitar 2 minggu atau 1 minggu begitu loh Bu. Saya rasa itu cukup Bu. Sudah panjang ya durasinya ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Kalau menurut saya ya Bu, mereka itu harusnya bisa mengatur waktu ya Bu. Dengan adanya durasi waktu yang panjang itu seharusnya mereka bisa menggunakan dengan baik, bukan malah menumpuk tugas-tugas yang saya berikan itu seharusnya. Iya, saya sependapat dengan Ibu. Apa Ibu pernah mengajak mereka untuk membuat semacam jadwal atau to-do list bagi mereka sendiri? Oh, sudah Bu, tapi beberapa itu mengabaikan gitu loh Bu. Gimana ya Bu? Itu anak-anak itu. Menurut Ibu, mengapa mereka bisa mengabaikan to-do list atau jadwal yang telah mereka buat sendiri? Kalau menurut saya ya Bu, kemungkinan mereka itu terlalu malas, kemudian mereka terlalu asik dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran di sekolah Bu. Kalau menurut saya sih itu. Artinya tidak ada komitmen atau tanggung jawab dari mereka sendiri. Iya, Ya. betul sekali Bu. Apakah kita perlu melakukan upaya untuk meningkatkan motivasi mereka sehingga mereka mau berkomitmen dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas Bu? Ya itu sih perlu sekali Bu. Nah saya itu kan juga sudah mengingatkan serta memberi motivasi kepada anak-anak itu berulang kali, tapi belum berhasil juga Bu. Nah bahkan saya tuh sampai jengkel dan memarahi mereka itu tadi Bu. Waduh, sampai begitu ya Bu ya? Tapi kan tidak efektif juga kan Bu? Jika siswa salah, kita mengingatkan berulang-ulang, bahkan sampai memarahinya kan? Apakah Ibu pernah mengajak mereka untuk membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan yang seperti apa ya Bu? Kayaknya belum. Maksud saya, semacam kesepakatan antara Ibu dengan siswa-siswa di kelas. Jadi Ibu dan siswa membuat kesepakatan berdasarkan hal-hal baik yang diyakini kebenarannya.
Jadi di kesepakatan itu, ibu dan siswa sudah menentukan kesepakatan yang akan dilakukan di kelas. Oh, Begitu, Bu. Ya, saya pikir perlu juga itu ya, Bu. Bahkan mungkin konsekuensinya pun harus dipikirkan juga ya itu, Bu. Kita sepakati juga dengan anak-anak ya, Bu. Betul sekali, Bu. Nah, menurut Ibu, pembelajaran akan lebih kondusif tidak jika begitu? Ya, iya sih, Bu, jadi kondusif juga. Bahkan kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang mungkin akan menyenangkan begitu ya, Bu. Nah, jika pembelajaran bisa menyenangkan, otomatis mereka bisa mengerjakan tugas yang menyenangkan juga kan, Bu? Ini juga sih, Bu. Saya sepertinya ada ide, Bu. Nanti kita bisa membuat tugas yang menyenangkan bagi siswa sepertinya, Bu. Coba Ibu ceritakan, tugas yang menyenangkan itu tugas yang bagaimana? Ya, kalau menurut saya itu tugas yang menyenangkan itu adalah tugas yang membuat mereka senang intinya dulu. Pastinya kesenangan itu kita lihat dari bakat, kemudian minat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Jika siswa mengerjakan tugas dengan senang, maka mereka akan mengerjakan dengan sepenuh hati sehingga hasilnya akan lebih optimal. Sekarang menurut Ibu, apakah kesenangan, bakat, minat masing-masing siswa itu akan sama? Oh, jelas beda, Bu. Kan karakter mereka saja sudah berbeda-beda. Otomatis Iya. minat, bakat, dan kemampuan mereka pasti juga berbeda-beda. Tapi mungkin ya ada beberapa sih dari mereka yang memiliki kemampuan yang sama itu. Berarti apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat tugas yang menyenangkan bagi siswa dengan karakter, bakat, minat, dan potensi yang beda-beda itu? Ya, kalau saya sih mungkin akan membuat tugas itu yang bisa dikerjakan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa itu sendiri. Berarti itu di proses pengerjaannya ya, Bu ya. Iya. Menurut Ibu, apakah perlu juga hasil tugas siswa tadi disampaikan dalam bentuk dan media yang berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka? Perlu juga itu, Bu. Nah, dengan begitu kan kita dapat mengetahui nih bakat, minat, dan kemampuan mereka. Nah, kita juga bisa mendorong mereka loh, Bu, untuk mengembangkan kreativitas dan ide mereka masing-masing sepertinya. Bagus sekali, Bu. Menurut Ibu, agar pembelajaran lebih berpihak kepada siswa lagi, perlukah kita memperhatikan kebutuhan belajar siswa? Perlu, Bu. Karena dengan kita mengetahui kebutuhan belajar mereka, maka materi yang akan kita sajikan pun tentunya harus sesuai dengan karakter mereka tadi, sesuai minat, kemampuan, dan bakat mereka. Otomatis itu akan lebih menyenangkan untuk mereka dan pastinya mudah dipahami dan diselesaikan siswa. Iya, Bu. Terus bagaimana caranya Ibu agar kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda itu bisa terpenuhi semua? Ya, sekarang kan dunia digital ya, Bu. Mungkin saya akan mengembangkan melalui video, flipbook, kemudian ada materi lengkap dan evaluasi dalam sebuah aplikasi seperti itu, Bu. Sehingga membuat siswa itu mudah mempelajari sesuai dengan minatnya masing-masing. Wah, ide yang bagus sekali, Bu. Dengan materi dalam bentuk dan media yang berbeda-beda, siswa bisa menentukan sendiri sesuai karakter mereka, mana yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Ibu bisa membuat semuanya itu. Saya yakin itu. Aduh, Bu Sutila. Nah, sebenarnya saya itu tahu, Bu, kurang mampu di beberapa media, tapi ya saya akan tetap berusaha mencoba lah, Bu. Jika Ibu merasa kurang mampu, menurut Ibu, siapa yang bisa mendukung dan membantu Ibu agar lancar dan mudah membuat semua itu, Bu? Ya, saya tuh akan meminta bantuan Bu Sutila mungkin ya. Apalagi kemarin kan Ibu juga menyampaikan tuh kepada Bapak Ibu guru semua tentang aplikasi SAC ya, Bu. Nah, itu di dalamnya kan ada materi, kemudian ada penerapan, formula, video, bahkan ada evaluasinya ya, Bu. Nah, saya rasa dengan begitu tuh siswa bisa memilih bagaimana yang mereka senangi, yang mereka sukai, terus untuk dipelajari dan dicoba agar mereka lebih memahami materi. Dan saya pun mungkin akan meminta bantuan Bu Sutila tentunya. Oke, Bu, dengan senang hati saya akan berbagi dengan Ibu. Bahkan saya ada rencana loh untuk berkolaborasi dengan Ibu. Oh iya, Kak? Iya. Iya. Terus rencana kolaborasinya begini, kita berdua sama-sama merencanakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang Ibu rencanakan tadi.
pembelajaran diferensiasi. Maksudnya itu pembelajaran yang berbeda-beda begitu? Oh, bentar. Berarti materi dalam bentuk dan media yang berbeda-beda serta tugas yang menyenangkan untuk siswa pun itu direncanakan berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Iya, benar sekali Bu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid dan bagaimana kita sebagai guru menanggapi pemenuhan kebutuhan belajar murid itu. Materi yang akan Ibu berikan kepada siswa itu dalam bentuk dan media yang berbeda-beda kan Bu. Nah itu merupakan diferensiasi konten Bu. Oh iya, saya mengerti sekarang. Berarti langkah saya dalam mengarahkan siswa mengerjakan tugas itu dengan gaya dan bentuk masing-masing. Ya, terus nanti menjadi diferensiasi proses. Ya, betul. Iya. Kemudian hasilnya pun nanti saya juga menerima dalam berbagai bentuk, Iya. ada video dan sebagainya. Iya. Itu nanti masuknya ke diferensiasi produk. Oh iya, Iya. saya tahu iya. Tepat sekali Bu. Apakah Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu tentang tugas siswa dan bagaimana membuat mereka bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Oh, sudah. Nah, ini tadi setelah berdiskusi dengan Bu Sutila itu pertama saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu Bu. Jadi nanti saya akan membuat kesepakatan tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi, kemudian dengan memberikan materi dalam bentuk dan media yang berbeda-beda sehingga tugas itu nanti berpihak pada siswa. Gitu. Bagus sekali Bu. Apakah Ibu merasa akan ada kendala dari semua itu nanti? Karena kita kan berbeda mapel Bu. Tadi kan untuk yang aplikasi saya bisa mendukung Ibu. Kemudian kepada siapa Ibu untuk meminta bantuan dan dukungan lagi jika nanti ada kendala? Ya, itu tadi Bu, untuk aplikasi nanti mungkin saya akan meminta bantuan ke Bu Sutila. Tapi untuk materi, konten, dan sebagainya nanti saya coba menghubungi teman-teman MGMP ya. Kebetulan Bu Vina dan Bu Indah itu memiliki banyak sekali materi dan bank soal terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Wah, keren sekali Bu. Dengan kita berkolaborasi dan kekompakan teman-teman Ibu di MGMP, saya yakin semua pasti akan lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Kapan Ibu akan memulai langkah-langkah itu? Ya, cepatnya lah Bu. Nah, mungkin saya akan berdiskusi dengan Ibu jika Ibu berkenan ya. Kemudian besok saya akan mulai belajar tentang aplikasi itu tadi dan setelah itu nanti saya coba menghubungi Bu Vina atau Bu Endah dan rekan-rekan MGMP saya melalui grup untuk mensukseskan pembelajaran diferensiasi ini. Nah, setelah langkah-langkah yang sudah Ibu tentukan tadi terlaksana, seperti membuat kesepakatan kelas dan mendapatkan dukungan dan bantuan dari kami, teman-teman Ibu di sekolah ini, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya, tentunya saya nanti akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu yang intinya berpihak pada murid kan Bu. Kemudian saya mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produknya. Nanti saya akan merencanakan penilaiannya pun juga termasuk rubrik-rubrik yang diperlukan agar penilaian itu objektif Bu dan sesuai dengan kriteria, betul sekali. Nah, mungkin saya akan membuat untuk kompetensi dasar yang akan mendatang, pembelajaran saya yang akan mendatang. Bagus itu Bu, mari kita sama-sama membuat pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Semangat Bu, sudah lega sekarang? Oh iya, lega sekali Bu, saya bisa curhat dengan Ibu, apalagi berdiskusi sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih sekali loh Bu Sutila sudah mendengarkan curhat saya hari ini. Sama-sama Bu, sebenarnya Ibu sudah memiliki semua potensi yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Oh iya. Ya sudah Bu, ini setelah PTM berakhir, lanjut pergi mau kemana? Ini kita kan harus menyiapkan untuk acara IHT besok pagi sesuai roundan yang sudah kita terima ini. Ini besok Bu Sutila mengisi acara ya? Iya, insya Allah Bu. Oh iya, semangat ya Bu, semoga Iya. sukses selalu. Amin. Ya sudah Bu Sutila, terima kasih ya. Saya ini mungkin
mungkin akan coba-coba mulai belajar tentang aplikasi SAC tadi. Pokoknya saya ucapkan terima kasih sekali sudah membantu menyelesaikan masalah saya. Sama-sama Bu, jangan segan untuk menghubungi saya Ya, dan ya. beritahu saya jika ada masalah, dan kabari juga jika teman-teman MGMP Ibu sudah sepakat untuk diajak berkolaborasi bersama-sama. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu. Saya Ya. duluan dulu ke lab komputer dulu. Iya, monggo Bu, monggo. Mari, monggo. mari. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan belajar.